Ya, selamat datang di podcast Palu Gada. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Saya sendiri Fadlika Fatur Rahmat. Dan saya Teddy Makada. Saya Nicholas. Saya Harun Surya. Saya Nabila Fairuz. Dan di sini saya Febina Putri Anugrah. Nah, kali ini nih di episode ini kita mau bahas tentang purchasing sama CSR, Corporate Social Responsibility, sama satu lagi etik global sourcing. Benar bukan? Betul. Cuma Pak, sebelumnya kita podcast kayak gini dengan latar belakang apa sih? Wah, sejujurnya kita dapat tugas ya Oh iya benar. dari dosen tercinta kita. Jadi kita podcast untuk lengkapin tugas kita ya di mata kuliah manajemen pergudangan. Benar. Ya, buat nambah-nambah nilai. Iya benar. Jadi nanti setelah podcast ini kita upload, jangan lupa ditonton dan di-share ya Pak ya. Iya, Di-subscribe benar, juga. di like. Jangan lupa di like sih. Oke. Yang penting di share ya ke teman-temannya semua. Jadi materi kita dimulai dari mana nih? Kita mending bahas global sourcing dulu aja kali ya. Global sourcing dulu. Boleh. Apa sih itu global sourcing sebenarnya? Eh, Dalam pandangan kita sebagai mahasiswa yang lebih simpel aja lah. Apa sih sebenarnya global sourcing itu? Global sourcing itu adalah strategi di mana perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok di berbagai negara. Tujuannya biar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif seperti menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas, atau mengakses inovasi teknologi. Itu Bapak Teddy. Jadi dia misalnya buat nyari bahan baku gitu emang belinya harus dari negara lain gitu ya? Iya betul. Kenapa harus beli dari negara lain? Apa negara kita nggak sanggup betul beli? Bikin Ya, sendiri gitu. kemungkinan kualitinya berbeda dari dalam Bisa negara jadi, kita. atau mungkin keterbatasan sumber daya. Benar-benar. Terus ngebahas soal global sourcing ini kan berarti itu kan cakupannya mancanegara ya. Terus dalam negeri sendiri itu ada nggak sih yang namanya local source gitu? Local sourcing gitu. Jadi kan bukan hanya global sourcing gitu, tapi ada juga nggak sih yang lokalnya gitu, yang sourcing pengadaannya itu diadakan hanya di dalam negeri aja gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Pasti ada nggak sih? Pasti Pasti ada. ada ya. Kayak sepatu dari Bandung itu kan Bahan-bahannya lokal semua bahan-bahannya ya. juga dari lokal, tapi ya dibuatnya di Bandung bisa sampai kemana-mana juga. Distribusinya sudah meluas. Jadi kalau untuk global sourcing memang karena kan dia sistemnya secara global ya, secara dunia. Dan kalau untuk di lokalnya kita juga tetap ada gitu. Cuma memang nggak sebanyak produk dari luar gitu yang ada di negara kita ini. Gitu. Jadi memang untuk produk-produk lokal saat ini kita masih kalah, Bapak Teddy. Contohnya. Ya, kita bisa lihat contohnya pada industri teknologi. Di sini ada perusahaan Apple ya yang mengandalkan rantai pasok global untuk memproduksi produk mereka. Tapi resikonya itu jika pemasok utama menghadapi masalah seperti bencana alam atau konflik politik, seluruh rantai pasok bisa terganggu. Nah, namun lebih dari itu kita juga perlu bertanya, apakah pemasok-pemasok ini memerlukan pekerjaan secara manusiawi? Tergantung dari usahanya nih. Tapi kalau dibahas secara manusiawi ya pasti wajib gak sih? Ya pasti ada. Harus memanusiakan. Iya. Yang kerja robot. Tapi yang benar sih kalau Apple itu kan dia kalau nggak salah tuh dia produksinya itu di Cina. Sedangkan itu kan Iya, produk betul. dari Amerika kan. Betul. Terus dia pasarnya baru dari Cina ke negara-negara Asia. Apple itu. Bener-bener kan buat menghemat
biaya operasional. Iya. Jadi mereka bangunnya di China kan. di China. Kalau mereka bangun di Amerika kan biaya pengiriman Iya, segala macamnya lebih jauh gede. lebih besar ya. Nah terus kan di sana lebih murah nggak sih? Iya benar-benar. Terbilang China Bahan-bahan kan terbilang murah baku, pekerjaannya juga. Tapi ngomongin tadi memanusiawikan pekerjanya ini, kira-kira CSR ini bisa apa ya, maksudnya bisa menanggulanginya nggak gitu untuk hal ini gitu? Perannya CSR ini apa gitu? Bisa, cuma mungkin kita bahas nanti ya sembari kita jalanin, kita kulik secara sama-sama, karena memang peranan CSR ini sangat penting dalam menanggulangi permasalahan dalam global sourcing ya. Ya, karena dengan CSR ya untuk sistem manajemennya juga akan jadi lebih terbantu dan lebih memanusiakan manusia itu sendiri. Emang CSR itu sebenarnya apa sih tujuannya sebenarnya dari CSR itu? Tujuannya dia apa? Dalam global sourcing. Dari si CSR ini tujuannya itu apa sih sebenarnya? Tujuannya dibuat CSR ini buat apa? Ya sebenarnya kalau CSR ini kan dia singkatan dari Corporate Social Responsibility ya kan, yang dimana kalau kita membahas tentang sesuai dengan topik yang kita bawa yaitu global sourcing, CSR ini bisa memastikan pemasok dapat menjalankan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam lingkup sosialnya gitu. Jadi dalam artian dengan CSR ini semuanya juga bisa berjalan tanpa ada keburukan sosial gitu Pak, terutama bagi Para pekerja lah. ya pekerja. para pekerja dan Bagaimana sistem untuk pemasoknya mereka juga. tuh ngasih upahnya layak gak Iya. gitu. Terus juga ada kerja paksa juga nggak dari pihak perusahaannya ini gitu kan. Terus juga kira-kira ada pekerja di bawah umur juga nggak seperti anak-anak kayak gitu. Tapi itu dalam konteks global sourcing ya. Iya. Iya, Atau dalam konteks CSR-nya aja. Soalnya kan kalau CSR biasa kan dia timbal baliknya ke lingkungan di sekitar perusahaan ya, biasanya kayak ngambil putra daerah buat kerja di perusahaan mereka gitu, atau ngasih beasiswa, memfasilitasi jalan gitu. Iya, bisa untuk menjaga lingkungan juga sih, di lingkungan produksinya mereka juga. Di balik itu juga kan dengan adanya CSR ini kan perusahaan jadinya dapat citra yang baik gak sih Benar. di Benar. mata masyarakat. Selain itu juga menjaga hubungan baik ya, pada lingkungan sekitar dari perusahaan juga Biar salah satu terbantu tujuan ya. dari sini. Tuh. Soalnya kalau di Indonesia itu namanya jadi TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu buat ini sih dari CSR gitu, buat ngejalaninnya kan CSR dari luar kan, diimplementasiin di dalam negeri jadinya tanggung jawab sosial dan CSR. lingkungan. Ada. Itu berarti nama programnya kalau di perusahaan dalam negeri ya. Ya, kayaknya contohnya tuh banyak tuh, kayak Unilever kan dia memberdayakan air bersih gitu kepada masyarakat. Keuntungan buat masyarakat lokal. Ya, buat lingkungan sekitar perusahaannya juga. Tapi ada contoh perusahaan lain nggak selain Unilever ini yang berhasil nerapin CSR? Oh banyak. Banyak banget sih kalau Banyak. Contohnya ini deh yang paling terkenal ya. Maksudnya banyak orang tahu Broron nggak? Broron tuh YouTuber yang iya, itu tahu, tuh. tahu. Broron itu. PT Sahabat Mulia Sahabat ya. mulia ya. Nah itu kan dia ada jalanan bolong tuh kan. Pernah ada 2 korban meninggal kalau nggak Iya. salah gara-gara jalanan itu. Yang Iya, katanya sehari bisa adalah pasti kecelakaan terjadi di Tanah jalanan Lubang itu itu. di Kalimalang kalau nggak salah ya. Di Kalimalang ada, di daerah Sentul sana juga ada. Nah itu ada tuh di YouTube dia tuh, dia ngevideoin semuanya. Dia lagi nambel bagus, tambalan bekas yang dari BUMN atau swasta yang Iya. lain kelihatan tuh jeleknya. Itu dibuat dari diri dia sendiri kan, dari perusahaan Iya. dia bergerak sendiri kan, tanpa Iya. campur tangan Bahkan pemerintah, dia bilang di situ tanpa pajak. tanpa pajak.
duit dari perusahaannya sendiri. Bahkan untuk PT Freeport sendiri yang sudah dengan skala internasional kayak gitu, dia juga melibatkan CSR. Ya, karena kan dia juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lokal di sana secara gratis. Terus pengembangan teknologi di sana bagi masyarakat kan masih minim. Nah, PT Freeport juga turun langsung untuk membantu pengetahuan dari masyarakat tersebut, gitu. Ngomong-ngomong tentang CSR ini kan nggak lengkap nih. Pasti kan menyentuh topik etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika dalam global sourcing? Kalau kita ngebahas soal etika ya, etika dalam global sourcing itu berarti itu bakal menyangkut ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sih. Benar-benar, karena lebih tepatnya kalau etika dalam global sourcing itu bisa diartikan kurang lebih kayak semacam prinsip moral atau standar yang harus diikutkan oleh perusahaan ketika mereka mengambil sumber daya dari hasil produksinya mereka gitu, atau sumber daya yang mereka butuhkan dalam membuat suatu bahan, suatu barang gitu sebagai produknya mereka. Jadi ya mereka harus menjaga kestabilan alam juga sebenarnya. Makanya kenapa di dalam global sourcing ini harus ada etikanya gitu. Dan ya sebenarnya dengan etika dalam global sourcing ini ya memang sangat perlu diperhatikan bagi setiap perusahaan gitu ya, karena kalau nggak menerapkan etika global sourcing ini ya bumi kita akan hancur itu. Tapi termasuk ini nggak sih etikanya itu kayak misalnya ada pihak manajemennya kan pastinya dapat dana CSR kan, dia yang buat acaranya ininya. Nah di situnya kan etikanya buat dia benar-benar ngejalanin itu 100% gitu, dia nggak makan duitnya gitu. Termasuk nggak sih itu? Benar-benar termasuk Benar kan? juga, karena kan Tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab di luar dengan kepatuhan akan menjaga alam. Sebenarnya etika juga. dalam global sourcingnya ini juga ya Balik lagi terhadap ke hukum yang dan tadi peraturan itu, juga. yang di atas tadi yang ngebahas tentang CSR-nya ini. Jadi dia CSR ini sama etikanya ini tuh saling berkesinambungan gitu. Saling ya. Berarti di CSR ini tuh dia berfungsi untuk menjalankan etika dari si global sourcing ini atau gimana tuh? Atau dia sekaligus berdampingan menjaga etika global sourcing ini dengan ngejalanin CSR atau gimana? Mereka ini bersama-sama Iya, betul. Mencakup bergerak bersama. semua Jadi ya. dia mencakup Betul. semuanya. Berarti sekaligus jalan gitu ya? Iya. Pak? Ya yang namanya etika kan harus di mana-mana ya. Iya, Iya benar sih. Ya. kita kenal tempat. Nggak usah Hmm. jauh-jauh, di rumah juga pasti Iya. ada. Iya, Iya kan? Apalagi di dunia bisnis kan. wajib itu diperlukan biar nggak keluar dari jalur. Terus gimana cara-cara perusahaan tuh, ada nggak sih yang kayak kalian kepikiran gitu? Gimana sih cara-cara perusahaan ini untuk mempertahankan atau menjaga supaya perusahaannya itu tetap berdampingan sama si CSR ini? Atau gimana tuh caranya dia? Supaya maksudnya perusahaannya itu nggak ada yang kayak misalnya ketinggalan atau dia gimana ya bahasanya, dia tuh lupa, jadinya akhirnya terabaikan si etikanya ini dalam menjalani CSR-nya. Jadi nanti dalam perjalanan CSR-nya itu bisa aja ada yang namanya ya tilep-tilep dikit lah gitu, atau suap-suapan. Jadinya CSR yang seharusnya misalnya anggarannya buat ke masyarakat atau dalam dana CSR itu misalnya 5 miliar, tapi yang tersampaikan dalam pelaksanaannya itu cuman 1 miliar. Jadi ada korupsi di dalamnya Iya. lah ya. Jadi kan di setiap perusahaan itu kan menjadikan CSR sebagai ada visi misi juga dan nilai perusahaan, sehingga yang kayak gitu-gitu tuh nggak ya bisa dihilangkan lah, hanya menjadi program tambahan tapi juga inti dari operasi bisnis. Dan menghubungkan tujuan CSR dengan tujuan bisnis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya juga. Gitu. Jadi dalam artian si CSR ini dimasukkan dalam integrasi dari strategi perusahaannya. Jadi dalam penerapan visi misinya,
terus operasionalnya ataupun manajemen dari perusahaannya, ya dia tetap menggunakan dari si CSR ini, juga tetap memperlihatkan aspek si CSR-nya ini tuh. Jadi Transparansi. jadi apa ya, untuk strategi perusahaan dalam mempertahankan pelaksanaan CSR-nya ini sebenarnya ya ada banyak caranya, tapi semua tergantung dengan perusahaannya sendiri. Kebijakan Iya. masing-masing ya. Betul, karena kan sekarang kan siapa yang nggak gila uang, Iya. ya kan? Dengan ada keuntungan besar dari satu proyek, sudah dipastikan ya bisa tutup mata lah gitu kan dengan kebijakan-kebijakan yang hancur. Tapi kayaknya kalau untuk mencegah korupsi, transparansi nggak sih dia? Transparansi Iya, ya, benar benar, sih. benar. Berarti itu lebih ngaruh ke bukan ngaruh sih, maksudnya kayak berkesinambungan secara nggak langsung juga dengan SDM-nya nggak sih? SDM yang harus memiliki kualitas untuk Iya, mampu benar menjalankan juga. dengan Benar, Hmm, kalau kalau- perusahaannya bagus tapi ada satu orang manajemennya jahat ya udah Nah. pasti lah. Iya, makanya Jadi- dalam menerapkan si CSR ini ya setiap perusahaan juga tetap perlu melakukan evaluasi sama monitoring. Pengawasan Iya, ya. pengawasannya harus tetap berjalan gitu. Menerapkan PDCA juga berarti. Betul, betul. itu harus aktif sih. Iya. Siap. Iya lah, duit masyarakat ya. Ya maksudnya duit Iya, perusahaan iya, buat iya. masyarakat masa di Iya. Kayak parah. misalnya yang kalau di Indonesia kan CSR itu kan yang paling terkenal ya, pasti semuanya tahu lah Indomie. Iya. Di setiap bencana pasti ada Indomie. Benar ya? Benar-benar. Oh, cara menginikan brandnya mereka ya. Iya, Indomie itu pasti selalu ada. Selalu ada. Betul-betul. Teman-teman kita. Indomie, Popmie. Iya, itu pasti ada setiap bencana. Cuman kita kan nggak tahu ya di balik itu dana yang tersampaikan dari perusahaan ke masyarakat tuh udah sesuai atau belum, kita nggak tahu di baliknya. Tapi yang dilihat dari mata sendiri kan terrealisasikan. Tapi iya sih, kalau secara langsung kita lihat memang terrealisasikan. Iya. Dari setiap bencana seperti gempa bumi Iya. atau itu kebakaran, terus banjir, terus tsunami, pasti ada Indomie. Sampai yang di Palestina aja sampai Indomie Iya, kesana. Indomie sampai ke sana kok. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Indomie selera. Jor-joran. Kan di sini ada manfaat utamanya global sourcing ya. Apa sih manfaat utama global sourcing dalam pengadaan? Dalam pengadaan. Ayo. Manfaat global sourcing dalam pengadaan itu dia untuk efisiensi biaya. Negara tertentu mungkin memiliki biaya tenaga kerja atau bahan baku yang lebih rendah. Nah, dan untung lalu ada akses ke inovasinya. Untuk mengembangkan inovasi, pemasok internasional seringkali memilih teknologi atau metode produksi yang lebih canggih. Lalu ada kualitas produk yang lebih baik ya untuk pengadaan. Beberapa negara memiliki spesialisasi dalam produksi barang tertentu dengan standar tinggi untuk meningkatkan standar yang lebih tinggi. Di negara kita perusahaannya udah ada belum? Maksudnya untuk yang berhasil dalam menerapkan ini gitu. Iya, negara kita Tentu udah ada sih harusnya. Pasti ada. Pasti ada. Boleh kasih contohnya nggak kira-kira apa nih gitu? Karena jujur masih belum tahu nih iya sih benar ya. perusahaan apa aja gitu. Cuma kalau yang di luar negeri sih udah banyak banget ya. Iya, dulu kan udah Kayak banyak banget nih. Apple, terus Honda, terus Kalau di Indonesia ini kalau Indonesia apa ya kira-kira? apa nih? Ya seperti yang Pak Fadlika tadi bilang, Unilever dengan penetapan si CSR mereka ini, dia di dalam pengadaan kebutuhan perusahaan dia tetap menggunakan global sourcing. Contohnya ya dia menggunakan global sourcing untuk mendapatkan kelapa sawit gitu. Jadi untuk memenuhi memenuhi bahan-bahan yang diperlukan sama perusahaan tersebut, ya global sourcing menjadi contohnya. Selain Unilever, ada Indofood juga, ada Astra juga, perusahaan otomotif motor yang memang beberapa bahan bakunya diambil dari luar, karena kan dengan si global sourcing ini juga
apa ya, bisa memastikan kebutuhan dari barang tersebut akan selalu ada karena diambilnya secara luas. Oh, Bila jadi- mana kita mencari sumber daya dari Indonesia sendiri atau dari negara kita sendiri, ada kemungkinan akan terbatas. Jadi untuk memenuhi proses produksinya ya lah ya. Betul, Bahkan betul. Pertamina juga nggak sih? Iya, Pertamina juga. Kan kebutuhan minyak dalam negeri itu besar, sedangkan produksinya nggak sebanding. Krakatau Steel Hmm. itu juga Berarti dia Indonesia termasuk, juga ya? iya, dia ngimpor biji besi sama kokas dari sana. Banyak ya berarti ya. Banyak. Itu kan kalau misalnya kita ngebahas soal si Indonesianya ini sebagai media pelaksananya. Nah, kalau kita balik lagi, Indonesia sebagai media penyediaannya, ada nggak contoh-contoh perusahaannya gitu? Ada nggak yang kira-kira tahu? Maksudnya tuh kayak maksudnya gini, Indonesia Dia yang berada di mengekspor. pihak sebagai penyedia bahan utama untuk misalnya buat apa gitu, ada nggak? Jadi jadi pihak yang ekspor barangnya. Maksudnya Iya. Indonesia penyedia bahan baku Iya. buat diekspor Buat keluar. negara lain gitu. Iya. Kalau Jadi- dulu kan itu dulu begitu nggak sih? Cuman untuk Sekarang mulai dikurangi. tahun-tahun sekarang kan Ah. ada hilirisasi itu ya. Iya. Ya. Nah, sekarang banyak dari Indonesia juga kan briket tuh yang diimpor ke Timur Tengah. Briket, benar-benar. Yang jadi untuk sisa-sisa yang di Timur Tengah tuh, Iya. itu yang dari Indonesia banyak yang briket-briket yang kayak gitu. Bahan bakunya dari Indonesia, arang buat juga Oh, buat. arang buat Rotan ini juga ya. loh. Hah? Rotan juga tahu. Rotan ya? Iya rotan. Oh iya. Rotan buat apa sih? Rotan itu biasanya sih kalau orang-orang itu ya buat bangku buat bikin gitu bangku-bangku kan. gitu ya. Kerajinan. Oh iya, ini enggak sih yang paling terkenal itu? Baru ingat lagi. Nikel. Iya, nikel. Nikel. Tapi kan sudah dibatasi ya. Sekarang dibatasi nih. Iya. Harus diolah dalam negeri. Bahkan PKS juga tuh, pabrik kelapa sawit. Iya. Ya dulu banyak banget ya apa Iya diekspor kan? keluar mentah-mentah Iya, gitu kan. sampai minyak dalam negeri naik kan. Iya. Minyak goreng itu buat kebutuhan rumah sehari-hari. Kalau nggak salah juga Indonesia ini minyak bumi nggak sih? Keluar juga. Ya dulu. Itu dulu ya. Sekarang udah Dibatasi. dibatasi dan dibatasi. dikelola dalam negeri sendiri. Tapi tetap juga dikirim keluar, tapi udah dalam bentuk yang udah Udah raw material. Iya, Barang berarti setengah udah jadi. barang setengah jadi ya. Jadi. Iyalah kalau misalkan mentah-mentah dikirim ke sana, rugi juga lah negara kita lah. Iya, Murah. habis sendiri. Habis Iya. Terus Di sini. Kalau kalau beli lagi dari sana lebih mahal. Mereka beli ke sini murah. murah. iya, Ya kan lucu, kita ngekspor bahan baku terus beli bahan jadi ke mereka. Iya. Kalau kita punya bahan bakunya. Malah kita kaya banget. Iya. sebenarnya. Kayak akan sumber daya. Malah dimiskinkan dengan begitu. tambah lagi kalau kayak gitu kan ya belum lagi korupsi. Ditambah lagi sama dengan SDM kita masih kirim rendah sih. mentah-mentah begitu apa ya, tingkat pengangguran dalam negeri kan otomatis bakal meningkat banget. Iya, soalnya Tapi tidak ada pekerjaan. Hmm, Tapi dengan diolah kan jadinya memanfaatkan sumber daya dalam negeri. iya. Membuka lapangan pekerjaan juga Iya, untuk. benar. Apalagi sekarang lapangan kerjaan makin kecil ya. Iya, Saingannya ketat. Saingannya ketat. saya meningkat. Banyak warga asing untuk Gak hanya Indonesia. sama warga asing doang, tapi sama teknologi juga sekarang kita Iya. bersaingnya. AI keluar juga lah. Kita balik lagi ke topik kita. Ini kita ngebahas lagi tentang si CSR sama si global sourcing ini. Kira-kira apa lagi yang kita ulik nih dari mereka berdua ini? Lebih ke ini sih tantangan kayaknya ya. Tantangannya? Hmm. Oh iya benar ya. Gimana tuh tantangannya? Kira-kira gimana? Yang pertama itu ada perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa di sini tuh kayak dapat menghambat komunikasi dan menciptakan salah paham. Terus yang kedua ada fluktuasi nilai tukar yang berarti mengubah total biaya pembelian dan mempengaruhi margin keuntungan. Terus di sini ada selanjutnya peraturan perdagangan internasional, dalam artian tuh seperti tarif pajak dan embargo yang dapat menghambat proses pengadaan. Dan yang terakhir di sini ada resiko rantai pasok.
resiko rantai pasok itu kayak penundaan pengiriman, contohnya kayak bencana alam, terus ketidakstabilan politik di negara pemasok. Itu sih. Kalau misalnya kita bahas satu-satu nih, tantangan yang pertama tadi itu kan tantangan bahasa ya. Itu yang benar sih. Iya. Banyak perusahaan yang salah paham, yang akhirnya batal kerjasama gara-gara kesalahpahaman bahasa. Bahasa ini Perbedaan budaya juga Budaya. mempengaruhi. Iya. Budaya bahasa. Kalau ya makanya kalau sekarang kan bapak tuh pakainya bahasa Inggris gitu kan. Sedangkan kita ya kebanyakan orang-orang kita tuh masih belum terlalu paham dengan bahasa Inggris, yang akhirnya kalau misalnya kita mau melakukan pengadaan keluar, yang kan kita kan sebenarnya kan banyak banget yang bisa kita jadikan sumber buat orang lain gitu Iya. kan, jadiin pengadaan gitu kan. Cuma karena keterbatasan budaya Dan bahasa. ya akhirnya nggak bisa. Bahasa sih yang mempengaruhi banget soal komunikasi kan. Iya, komunikasi kan dimulai dari bahasa. Misalnya agar kita buat belajar bahasa asing juga masih pada udahlah nggak usah dipelajarin lah gitu. Kita di Indonesia kok gitu kan. Ini pelain lah istilahnya. Padahal penting banget ya, apalagi bahasa Inggris kan. Iya. Itu buat global kan. Buat global ya, lebih wajib menggunakan bahasa Inggris. Kalau tantangan yang kedua tadi itu tentang apa ya? Fluktuasi nilai tukar tadi. Oh, berarti itu ngaruh ke kurs ya, Iya. Iya. kurs mata uang. Iya, kan politik global ya. Iya benar. Ngaruh juga Kayak pasti. misalnya ada perang di sana Iya. kemarin Itu harga ngaruh tuh. naik. Harga naik, apa udah naik. Terus nilai tukar. Ya, negara kita sekarang rupiah udah mulai naik sih ya nilainya. Kalau dulu kan turun banget, itu ya kecil Itu banget. 17 ya per $1. Sekarang masih terakhir ngecek sih kemarin ya 16.000. 16. 16.000 kalau nggak salah, 16.300 ke 400 kan nilai tukar tuh. Buat ini mau nuker duit kan? Enggak sih, Wah, mau jalan-jalan. cari tahu aja dulu. Mau kirain langsung Jadi, mau ya. Jadi langsung ke UK. mau ke New Kita York. cari tahu aja dulu kan, siapa tahu nanti dapat duit. Ya. Tapi kira-kira regulasi di Indonesia ini udah mantep belum ya untuk perusahaan menetapkan CSR ini? Soalnya kan ada juga beberapa perusahaan yang melakukan CSR-nya secara minim ya, maksudnya belum secara maksimal, karena kan dari beberapa penglihatan saya tuh menilai perusahaan masih menganggap CSR sebagai dana tambahan aja bagi perusahaan atau beban tambahan bagi perusahaan, sedangkan seharusnya kan CSR bisa menjadi investasi sosial ya. Dengan adanya investasi sosial ini ya, kepercayaan masyarakat kepada perusahaan jadi akan tinggi juga gitu. Menurut teman-teman semua, untuk regulasi kita kira-kira udah mateng belum ya untuk perusahaan kita sendiri gitu loh, karena kan penerapan CSR yang baik selama ini kan kita contoh ya dari beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia aja, nggak secara menyeluruh itulah ibaratnya. Kalau yang dari yang saya lihat sih ya, kalau regulasi di Indonesia itu ya sebenarnya balik ke tantangan yang tadi dibacakan juga, itu pajak. Iya Apalagi sih. sekarang kan pajak naik ya. Iya. Otomatis perusahaan mikir 2 kali nggak sih buat ngeluarin dana yang seharusnya segini, potonglah kena pajak. Dan itu juga kayak kata tadi bilang juga kan suka ada korupsi dana lah gitu. Sedangkan kan karena sumber daya kita tuh juga istilahnya ya masih apa ya, dibilang kurang lah gitu. Iya kan, karena Integrasinya. kesadaran buat ininya tuh nggak ada gitu loh, masih suka kayak gitu buat nyelip-nyelip duit lah kayak gitu kan. Kalau Jiwa serakahnya masih. iya masih ada gitu. Belum lagi Belum matang sih pengetahuan apa ya, kebanyakan masyarakat tuh yang masih minim soal investasi jangka Mm-mm. panjang. Betul. Jadi kayak mikirnya tuh hari ini besok gitu, ya tahun depan ya udah tahun depan aja gitu. Dipikirkan tahun depan. Iya.
nggak usah pikirin sekarang. Nggak dibikin jauh hari. Begitu juga nggak sih sama si ASR? Ya maksudnya perusahaan kayak mau mengedukasi masyarakat, tapi masyarakatnya nggak mau gitu. Dia cuma pengen barang yang terima jadi, kayak dikasih makanan, udah. Kan rata-rata masyarakat begitu banyaknya. Instan. Sembako udah. Instan maunya. Gue Jawabannya super apa? kayak gitu. Sebenarnya untuk menjawab pembahasan kita ini tentang tantangan apa sih yang sebenarnya ada gitu ya cara mengatasi tantangannya. Sebenarnya yang perlu dilakukan pertama untuk seperti yang tadi ya kita harus harus ada edukasi dan kesadaran juga sih dari masyarakat maupun Dari masyarakat sendiri. perusahaannya sendiri, karena kan ya perlu ditingkatkan lah pemahaman perusahaan maupun masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari si CSR ini. Itu juga regulasi dari pemerintah juga harus ada nih gitu. Misalnya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk setiap perusahaan di Indonesia menerapkan standar internasional, misalnya seperti ISO 26000 atau GRI untuk memastikan pelaksanaan CSR yang konsisten tuh, atau ya semua elemen masyarakat dilibatkan aja gitu loh dalam pelaksanaan si CSR ini, kayak pemerintah, entah masyarakat, entah LSM atau akademisi, ya sebenarnya harus ikut terlibat dalam memastikan program CSR ini berjalan. Tuh. Terus balik lagi soal korupsi, ya sebenarnya memang harus ada transparansi. Contoh misalkan kayak Transjakarta, keuangan Transjakarta kan itu open untuk publik setiap tahunnya ya kan anggarannya. Jadi ya bisalah perusahaan-perusahaan Indonesia harusnya menerapkan hal yang sama. Jadi kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut ya jadi lebih tinggi gitu, karena kan pelaporan keberlanjutan yang akurat dan terbuka itu menjadi menjadi nilai positif sendiri ya bagi citra perusahaan. Iya benar-benar. Karena kalau kita bicara soal tantangan ya pasti selalu ada tantangan, cuma ya bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan itulah sebenarnya yang harus kita coba jalanin. Memang kayaknya juga diperlukan ya pelatihan pembentukan karakter gitu. Itu harusnya dimulai semenjak ini juga sih, harus dimulai. Jadi ketika udah masuk ke dalam perusahaan, edukasinya udah bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya gitu. Jadi nggak harus mulai lagi dari kayak kita masih SD gitu, ngejelasin kayak nggak boleh korupsi, nggak boleh ini gitu. Jadi kayak ngomongin anak kecil ini gitu. Tapi sebenarnya di SD itu juga udah banyak gak sih dikasih tahu kayak gitu, kita nggak boleh korupsi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman kan emang kayak dari kesadarannya Emang jiwanya merekanya aja gitu. Kayak Emang jiwanya ya. Ada celah kan pasti dia. iya, kan suka kayak gitu. Makanya Ambil dosen-dosen kesempatan untuk kesempitan. dosen-dosen kan sering bilang kan dia lebih menghargai orang pinter, orang beradab ya, Iya, daripada orang pinter tapi beradab. nggak ada adabnya gitu. Iya betul. Bener yang kayak tadi Niko bilang kan, ada uang di depan kan, ya kali nggak diambil kan. Iya benar. Bener juga. Pengalaman ya Pak. Begitu duit nih. CSR. Ini kan kita dari tadi itu ngebahas CSR dalam negeri ya. Kalau kita ngebahas CSR dalam lingkup global itu contohnya kayak gimana ya? Apa sih CSR-nya mereka gitu? Kalau Indonesia kan tadi kan kita udah bahas lumayan ya beberapa contohnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngebahas CSR dari perusahaan-perusahaan yang udah top global gitu ya, kayak misalnya kayak Apple kah, atau perusahaan-perusahaan mobil seperti Toyota, Astra atau apa itu gimana tuh CSR-nya mereka apa sih? Sebenarnya untuk perusahaan global lebih banyak sih ya. Makanya kayak Microsoft juga kan, Microsoft ada wadah pendidikan juga yang dibiayai oleh Microsoftnya sendiri gitu bagi bagi masyarakat luas gitu, karena di dalam program pendidikannya Microsoft yang bernama Spark ini ya, Microsoft mendukung pendidikan teknologi untuk anak muda gitu di berbagai belahan dunia gitu. Apple ngejalanin CSR pastinya gitu, karena ya untuk Apple sendiri
di saat Microsoft ada Spark, Apple ada Apple Teacher atau everyone can code gitu, yang diinisiasi oleh Apple untuk meningkatkan inisiatif belajar di seluruh dunia. Unilever juga, dia juga punya kok peran CSR yang berdampak nyata langsung secara global, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, itu turut dibantu juga sama Unilever. Tapi CSR global tuh maksudnya bukan yang begini nih. Kayak misalnya perusahaan ini dia memproduksi keramik gitu kan, dia bakar-bakaran, maksudnya menyumbang polusi yang besar gitu. Ya maksud saya CSR dalam bentuk globalnya itu dia mengupgrade lah untuk cerobong asapnya gitu, jadi minim polusi gitu. Lebih ke ramah lingkungan buat udara sekitar dan global juga sih. Oh, mungkin kalau bicara dampak secara global ya kita lihat dari Tesla mungkin. Tesla kan untuk segi kendaraannya, dia juga kendaraan yang tipe berkelanjutan, dengan yang dimana Tesla bisa salah satu perusahaan yang turut serta dalam mendukung pengurangan emisi karbon kan. Terus ya dia juga kalau menurut saya jadi salah satu pencetus lah, makanya di Indonesia juga banyak kan sekarang kendaraan listrik ya, karena dengan adanya Tesla ya dia juga mendorong inovasi lah jadinya di seluruh dunia gitu loh, untuk ngikutin jejaknya. Karena kalau dari Tesla sendiri sih dia ada fokusnya sendiri sih di transisi dunia ya, karena dia menuju energi terbarukan ya. Benar, tapi ada berita saya pernah baca itu baterainya itu kalau udah rusak atau bocor itu limbahnya susah, nggak bisa diolah atau susah. Iya nggak sih? Ya, itu balik lagi di samping keunggulan pasti ada kekurangan. Cuma kan untuk menanggulangi keadaan global saat ini, ya menurut saya ini salah satu solusi yang cukup baik lah gitu. Jadi bagaimana caranya ya kita bisa mencari tahu dan menanggulangi permasalahan tentang baterai ini. Menyusul ya mungkin ya. Iya. Setidaknya mengurangi ya. Untuk emisi karbon, polusi. Ini ngomong-ngomong dari tadi bahas CSR sama global sourcing ya. Contohnya CSR dalam global sourcing itu apa aja ya? Tadi contoh CSR dalam global sourcing itu kan dia buat memastikan pemasok gitu loh, gimana jelasinnya, si pemasok ini kira-kira memenuhi kriteria atau enggak. Terus juga si pemasok ini juga dalam membiayai pekerjanya juga beri upahnya layak atau enggak gitu loh. Terus juga tadi yang dibahas juga tadi buat iniin emisi karbon juga, terus dalam produksinya yang pasti ya sama nantinya pas berkelanjutan ke depannya gitu. Terus juga bagaimana CSR ini juga untuk nerapin keselamatan gitu. Jadi kayak ada istilah K3 itu buat keselamatan kerja ya. Yang ketiga itu. Terus juga untuk tadi juga ngebahas buat iniin menghindari adanya kerja paksa juga sih dengan upah yang nggak layak gitu, yang minim. Sesuai sama pekerjaannya. Kalau di Indo di bawah UMR. Tapi kalau secara sistem kerja sebenarnya perusahaan global tuh udah banyak juga yang menerapkan CSR. Misalkan kayak Nike, dia tuh punya program Sustainable Manufacturing, yang dimana dalam beberapa produk-produknya dia menggunakan bahan daur ulang dan yang ramah lingkungan gitu. Terus dia juga selalu melakukan pemantauan yang ketat terhadap kondisi pekerja-pekerja yang di pabrik gitu, biar hak asasi manusia dari karyawan-karyawannya Nike ini tetap sejahtera gitu, tetap terjaga dengan baik gitu.
sorry potong, ngomongin Nike juga keren loh. Perusahaan Mahal. yang di itunya itu Harganya ya. yang di negara mana itu yang Mana? dia bukan dong. Nah, jadi tuh dia yang iniin tenaga listriknya tuh pakai matahari itu udah pakai panel Panel surya, surya. ya kan, terus juga Iya. ada ini gitu. Nah, selain itu juga Nike memang banyak keunggulannya sih. Tapi kalau kita bahas Nike terus, nama podcastnya jadi Nike Podcast. Iya. Malu gak ada. Selain Nike sebenarnya banyak sih, ada Betul. Starbucks, Banyak. ada H&M juga, Unilever, Coca-Cola. Tapi ya balik lagi, setiap perusahaan kan punya fokus fokus bidangnya masing-masing kan. Jadi ya nggak mungkin selalu sama penerapan CSR ya gitu. Di daerah lokal tahu nggak, di Bantar Gebang dapat loh, ada orang berapa dapat ya, kalau nggak salah 500.000 per bulan untuk daerah sekitar sana, karena akibat lingkungannya itu ya. kan bau kan di Jadi sana. kotor lah. Mm. Sampah-sampah kan dari Jakarta juga lari ke sana kan. Justru kalau itu dari Pemkot DKI juga menyediakan anggaran sebenarnya. Ya. Jadi kalau Bapak sempat melintasi itu akhir-akhir tahun ini, itu jalannya udah bagus tuh. Oh, udah bagus. Udah bagus, udah Oh. lancar jaya, udah bisa ngebut-ngebut. Oh. Tapi tetap aja rawan, kecelakaan. tetap Biasa rawan. jalan bolong-bolong buat. Biasanya bolong-bolong, parah. Jalannya kayak jurang ya. Gelombang. Coba itu benar karena berapa miliar gitu per tahun kalau nggak salah. Miliar, iya kayak miliar ya. Soalnya kalau triliun kan korupsi. Enggak, maksudnya kalau dari itu kan sebenarnya salah satu menjaga kestabilan juga sih, kestabilan Ya. emosi tepatnya, kestabilan emosi masyarakat Kompensasi sekitar ya. ya, makanya diberikan kompensasi. Itu apalagi kan setiap hari kan selalu lalu lalang tuh truk-truknya kan, ya menyebabkan jalan rusak ya. Untung lah Pemkot bertanggung jawab lah. Pemkotnya dikit, ini kurang. Itu ada potong-potong lagi. Rumah gue di sini kecium gitu. Itu Masih ada rumahnya, Pak. tinggi loh, naik gunung ayo naik bisa. Tinggi banget itu. Bekasi punya gunung ya. Biasanya bener ya. Gunung gede itu namanya, gunung gede. Itu juga nggak sih sebenarnya fungsi dari CSR itu sendiri kan, untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak-rusak gitu. Iya. Buat Tapi sebenarnya masyarakat. CSR-nya pemerintah harusnya bisa buat iniin yang di Bantar Gebang tadi juga sih, yang Harusnya. menggunungnya sampah itu sih. Jadi gunung asli aja nggak sih? Waduh. Ditimbun tanah gitu ya. Fokus CSR ini juga nggak yang terkait dengan infrastruktur aja sebenarnya. Nah, Iya, Banyak. tetap dalam lingkup sosial. Program pendidikan tuh yang penting tuh. Harus diperhatikan semuanya juga sih sebenarnya. Benar. Kalau pendidikannya diperhatikan, sosial yang lainnya enggak kan. Ntar Seimbang. pintar-pintar orangnya, jalanannya enggak ada lagi. Hmm. Hancur semua gimana? Tapi kan yang kita sebutin dari tadi itu kan bukan perusahaan yang selaras nih sama jurusan kita nih. Kira-kira ada nggak sih perusahaan transportasi di Indonesia dulu deh yang menerapkan CSR secara nyata gitu? Ini yang logistik ya. Ya kita Ya, ngebahas. transportasi dulu Sekarang deh. kita masuk ke topik logistiknya. Ya boleh deh, transportasi dan logistik boleh. Kalau nggak salah nih KAI nih, Oke. dia gimana yang tuh? nanggung biaya operasional buat mengirim barang-barang tuh untuk ke bencana alam. Benar. KAI. Saya rada lupa sih di mana kejadian bencana alamnya. Bapak tapi pernah di KAI? oh belum. Naik. Mungkin ya. Naik pernah sih. Sebenarnya banyak sih ya, karena kayak Garuda Indonesia kan juga mendukung program pendidikannya itu, dia juga punya beasiswa kan, beasiswa Garuda Indonesia. Terus untuk pendidikan dan untuk kesehatan juga dia termasuk salah satu perusahaan yang top lah gitu dalam bersosial, donasi. Terus untuk anak-anak yatim dia Garuda Indonesia number one lah.
Kalau di logistiknya itu di JNE juga punya aksi sosial dia. Gimana tuh? Dia distribusi buat bantuan logistik bencana alam dia, Pak. Oh, sama kan. Di berbagai daerah. Siapa Kayak yang dulu? KAI ya? Kayak KAI juga. Pernah di JNE? Sempat dulu. sempat. Bagian bagian tim krek-krek. Bagian tim korek-korek. Oh, JNE, benar. Sebenarnya PT Transjakarta juga secara tidak langsung dia melakukan CSR loh, dengan bus-busnya yang udah ada bus listrik ya kan. Dia juga sebenarnya melakukan melakukan Pembaruan perbantuan ya. untuk skala emisi karbon di Indonesia juga sebenarnya, terutama di Jakarta gitu. Terus kalau menurut Bapak Verly kan waktu itu si Transjakarta ini tuh udah terintegrasi sebenarnya sekitar berapa puluh persen gitu. Jadi misalnya nih Mas Teddy berangkat dari titik A ke titik B naik TJ, ya kan, naik Transjakarta gitu. Nah, nanti dari titik B ke titik C-nya naik naik armadanya si Transjakarta juga gitu. Jadi langsung nyampe gitu loh. Jadi nggak perlu jalan dulu, nggak perlu ngapain dulu. Oh iya benar banget tuh, benar. Paling enggak ya kalau jalan nggak nyampe 1 kilometer lah, gitu. dia Nggak pindah nyampe halte. berapa ratus meter juga, nggak yang nggak yang ribet lah gitu. Makanya Transjakarta memang kan dia selalu mengedukasi masyarakat mengenai transportasi yang berkelanjutan. Itu sama Benar. pentingnya menggunakan transportasi umum juga sih. Sama kantong ya jadinya ya. Benar karena kan kalau apalagi kalau Harganya naik kan kecil juga ya. naik busway itu kan dia tanpa naik busway mah jalur ya, naik di Jakarta kan dia tanpa Tabrak nanti. kalau dia belum keluar halte kan masih kehitung sama ya, kan. ya, nggak harus tap lagi. Benar Tapi semoga harganya nanti. Mengurangi kemacetan juga kan. benar. Satu bis bisa 50 orang. Iya benar. Lebih banget sih. Gojek juga dengan motor-motor listriknya kan. Iya. Oh iya, Dia sekarang juga tuh udah inovasi sebenarnya baru bagus lagi. tuh. lebih banyak motor listrik Sekarang kayaknya Untuk sekarang. ekonominya juga Gojek lumayan berpengaruh sih. Karena kan dia juga banyak bermitra kan. GoFood ya? Dimulai dari Gojek, sekarang Shopee juga ada. Iya. GoFoodnya, Shopee Food, Tapi put. pernah lagi, maksudnya pernah pesan. Sama. Itu Grab juga ada ya kan untuk lingkungannya. Banyak ya sponsornya kayaknya. Banyak sebenarnya kalau di Indonesia ini juga termasuk banyak untuk transportasi. Tapi kalau untuk perubahan yang besar gitu ini, maksudnya kita kan pengennya skala besar gitu untuk benar-benar mengurangi dampak lingkungan. Wah, proses Pak itu Pak. Proses kan. Waduh, susah itu. Kayak ini kan mobil listrik mau ke Kuningan atau kemana gitu, yang keluar dari Jakarta kan charger Nah, itu stationnya kurang kan. Iya kurang. Dan juga sering bermasalah. Sering kan kita ngeliat-liat kan ya banyak charger stationnya, tapi untuk kita memakainya itu sering terjadi masalah soalnya nggak ada orang standby-nya di situ. Biasanya kayak gitu masalahnya. Ngubungin lagi Harusnya ya. kan kita bisa lah untuk PLN atau apa yang bisa naruh orang satu untuk standby, dan kalau di charger station kan dia ditinggal, nggak ada untuk benar-benar standby-nya. buat ini ya, memantau gitu. Memantau, tapi untuk di Indonesia ini yang kayak di rest area di Jawa tuh dia nggak ada, masih belum. Cuma memang susah kalau kita mau bicara soal langsung skala besar, karena kan untuk kendaraan di kita aja kalau Bapak merasakan hampir setiap tahun kayaknya Tambah. selalu macet nih, macetnya makin parah. Makin parah. Apalagi jalur Kalimalang kan. Ya Allah, dari sebelum UTS semester 4 sampai detik ini belum kelar tuh. Biasanya sampai kampus tuh dibuka helm. Belum kelar. Kelarin macet banget. Balik lagi ke balik lagi ke transportasi mungkin. Soalnya data per Februari 2024 aja itu jumlah kendaraan pribadi di Indonesia mencapai 164.136.793 Jadi itu enak tuh. yang terdiri dari 134.181.607 unit motor dan 19.906.353 unit mobil pribadi. Jadi ya bisa dibayangkan lah dengan jumlah yang sudah sebanyak itu, bagaimana caranya kita bisa menanggulangi semuanya secara instan. Pasti perlu proses yang panjang gitu. Dan ya sebenarnya keterikatan terhadap CSR ini masih ada gitu, karena kan sekarang juga motor-motor listrik
udah banyak juga kan perusahaan-perusahaan otomotif yang mengeluarkan motor listrik atau kendaraan listriknya gitu. Bahkan di Jakarta juga mendukung program program pengurangan emisi karbon juga dengan jalur sepeda itu kan, walaupun sering aja kita lewat situ kan. Terobos. Yang aku aja. Kita pelaku juga. Iya, kita pelaku juga sebenarnya. Cuma ya banyak sih Bongkar deh. sebenarnya cara-caranya gitu. Walaupun Tapi- prosesnya memang harus panjang. Iya benar sih. Kalau di Indonesia sebenarnya tantangannya kalau misalnya kita mau mikirin skala besarnya tuh ya dari bentuk geografisnya Indonesia sendiri itu udah menjadi tantangan. Benar karena kan untuk jumlah pemerataan di Indonesia juga belum kan. Iya. Gitu makanya Pulau-pulaunya kan terpisah. makanya kan ada visi emas untuk tidak lagi Jawa sentris kan Iya, sekarang. benar. Karena kita harus ke daerah-daerah pelosok tuh. Aduh, kalau kita udah Ayo pernah kita ke ke sana Mekarta. Oh iya, kita udah jadi Udah. korupsi. Udah nggak ada tuh. Aduh. Iya benar tuh kalau misalnya pemerataannya CSR ini kayaknya belum maksimal ke ini ya, ke daerah-daerah pelosok ya, atau gimana? Apa karena ini kali ya tantangan geografis Indonesia yang bentuknya tuh pulau-pulau gitu kan. Iya. Jadi Perairan. Tapi kan CSR tuh biasanya gini loh. Misalnya ada perusahaan di suatu wilayah di mana gitu. Paling dalam radius 10 km lah. Ya di situ doang Iya. dia CSR-nya. Benar-benar. Kalau dia keluar-luar sampai Bandung ya ngapain juga, kayaknya rugi deh dia. iya sih benar. Tapi kalau misalnya perusahaannya kayak perusahaan batu bara atau nikel atau perusahaan yang lain, tantangannya secara geografis misalnya kita ngebahas tentang batu bara nih yang di Kalimantan, itu kan tantangan utamanya Medan Kalimantan itu ya pasti geografisnya, Jalanannya. Iya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya, infrastruktur jalannya kan belum itu bagus kan. kalau kita ke sana tuh aduh jalan Iya. itu kayak lewat pora-pora. Bapak Teddy asli sana. Saya kan 4 tahun soalnya. Waduh. Pantes. Berasa kan. Berarti ke Jakarta buat podcast doang. Waduh. Bintang tamu. Ini kesini Pantes. Semoga aja nanti Kalau ya. kesannya ya. Ini kita sampaikan di sini nih. Curhat Semoga ya. nanti Tolong dengarkan ya. Tolong dengarkan. semoga pemerintah Lebih luas. ini, Ya, turun perusahaan tangan. batubara Kalimantan ya. Ya. Medan di sana tuh aduh itu kalau jalan tuh udah kayak naik pora-pora itu. Cuma bener. sekarang kan udah terbantu juga sih ya. Beberapa jalanan di pulau-pulau yang bukan Jawa Iya. itu Iya. udah banyak pembangunan juga sih. Pembangunan jalan tol apalagi kan. Menunggu Kalimantan. Dan juga Kalimantan kan sekarang lebih dilihat karena IKN kan. Iya. IKN di Kalimantan. Contohnya Tapi jangan deh, IKN doang dong. Waduh. Aduh. Ke dalam-dalamnya tuh. Habis dikorupsi nih. Ke dalam-dalamnya lagi tuh dekat-dekat perbatasan Soalnya Malaysia kan kalau tuh. kita ambil contoh misalnya nih kayak tol Sumatera deh, itu kan sangat membantu banget. Iya, Itu sangat membantu banget. Parah kemarin Yang kita- yang biasanya naik kendaraan Berhari-hari. pribadi bisa berhari-hari. Iya. Sekarang bisa kekejar 2 hari doang. Orang jalan dari depan gerbang ITERA tuh tinggal lurus doang. Iya. Buset. Itu ngebantu banget tuh Sampai sebenarnya. Palembang bisa sehari harusnya Nah, cuma 4 jam. Makanya. Kampung kapan kampung? Waduh. Balik kampung Kayaknya habis kemarin. balik kampung nih. Kita balik kemarin kita nyamperin. Gimana jalan musir? Main jet ski kita mahal Wak. Banyak preman. Oh, enggak, Oh, sono enggak mah. Kan buat jadi warga lokal, Pak. Oh iya. Berubah Wak. Belum berubah. Teman kan. Ngebalik lagi nih kita ngebahas soal CSR dari pihak Janganlah, bercanda aja lah. dari pihak pemerintah nih ada nggak sih misalnya CSR dari Pemda gitu atau ada nggak? Itu tadi yang Bantar Gebang ya. Contohnya ya. Iya, jatuhnya. iya benar sih. Itu kan jatuhnya Jawa sentris ya. Oh, boleh. Di Di luar Jawa apa ya? Yang di luar Jawa gitu. Ini pemerintah atau perusahaan juga? Ya dari segi pemerintahnya aja dulu. Kalau dari Kalau pemerintah sih, perusahaan kalau kan di tadi. luar Jawa nih, Papua lah lihat, udah mulai bangun jembatan kok. Tapi kesana. Parah banget baru dibahas. Sorry, keren banget. Iya kan, tapi udah mulai dibuka jalan. Kita udah underpass. Kita udah underpass ya. Nggak boleh gitu ya. Udah Gimana yang jalan begini ya? Nggak ikut ya Pak. Maksud saya itulah pentingnya makanya Oh pemberantasan. iya. Iya. Cuma balik Pemberantasan lagi infrastruktur. sebenarnya kenapa di sana
masih bisa seperti itu karena ya infrastrukturnya juga gitu loh. Contohnya beberapa tahun lalu kan harga minyak tuh tinggi banget kan di sana. Iya, betul. Terus untuk antar pulaunya juga perjalanannya jauh banget. Ya kan sekarang kan emang udah diperbaruin, Betul. jalannya udah Bayangin dibikin. aja nih, infrastruktur kan gak rata nih. Indomie di sini cuma 3.000, di sana 50.000 satu bungkus. Karena distribusi Pernah di sana? susah. Kagak. Soalnya kita juga dapat info kayak gitu, makanya Dapat saya pengen info. mastiin siapa tahu Kan ibu sekarang pernah banyak di sana. internet ya, Iya, gitu aja. benar-benar. Banyak berita. Terus di sana juga kan Ada untuk berita membeli internet. sesuatu kan tukar emas tuh, Iya. saya pernah tuh di di TikTok. Iya. Waktu bapak main TikTok, Iya, saya nggak pernah. sengaja lihat. Pernah juga ada yang Ceritanya. bawa ayam, Iya, tukar bawa ayam, beras. tukar. Barter ya, Ikan. Masih sistem barter lah ya. Sistem barter tahu di sini. Iya. Saking emang saking memang sangat pentingnya si infrastruktur ini. Misalnya masalah ini nggak selesai ya susah juga sih, karena pengiriman kan kenapa ke sono mahal ya sebenarnya balik lagi karena emang infrastrukturnya, apalagi masalah darat ya, Iya. perdaratan ya, dan laut, pelabuhan juga banyak yang belum support. Indonesia kan Pengirimannya kepulauan ya. Iya, makanya kenapa ekonomi di Jawa terkesan sangat stabil dan tinggi juga masyarakatnya, ya karena memang di Pulau Jawa ini udah banyak gitu loh, Dari- banyak yang mendukung. Dari awal berpusatnya infrastruktur kan di Pulau Jawa ini, tapi Iya, belum iya. merata ke yang lain gitu. Ya, masih proses mungkin ya. Semoga aja lah jalan-jalan pelosok tuh nggak kayak off-road lagi. Susah Susah ya. susah karena nggak akan bisa secepat itu. Misalnya nih kita bicara soal perusahaan-perusahaan sawit deh, sawit atau tambang deh gitu ya, jalanan yang Oke. dilaluin sama armada-armada mereka sebenarnya Betul. salah satu kewajiban mereka juga sebenarnya Iya. untuk memastikan itu tetap baik. Bener-bener. Gitu. Apalagi yang kelapa sawit jalanannya tanah merah, kalau hujan kan jadi becek, jadi nggak jelas ya kan. Ngalamin banget tuh. Oh sering. Oh sering dulu. Aduh. Sering. Kita sedih. Itu jalan nih lagi lurus tiba-tiba di depan tuh ada bolongan 1 meter. Pernah jatuh nggak? Kayak mana itu? Jalan. Susah kali tuh. Dalam ya? Iya itu mobil tempat Bali gitu. Iya benar. Sering. Jadi Masuk sebenarnya parit. ya Itu tanggung harus jawabnya ada siapa sebenarnya? harus ada perbantuan juga dari pelaku usaha juga. Berarti harusnya yang bertanggung jawab situ tuh si Kalau menurut ya kalau pandangan saya tambang pribadi, ya. pandangan saya pribadi ya iya, karena nggak mungkin jalur tambang pemerintah yang corin kan gitu. Nggak bisa. Swasta kan. Benar. Soalnya kan kalau dari pemerintah sendiri ini kan yang memberikan dampak secara luas bagi masyarakat sebenarnya fokus utamanya. Itu makanya kenapa kayak di Papua jalan sepanjang itu dibenerin ya karena berdampak langsung bagi masyarakatnya. Cuma ya kalau kenapa di Kalimantan banyak jalan yang rusak dan segala macam, ya mau seperti apa gitu. Di Lampung pun banyak jalan yang rusak. Bukan Aduh, banyak Lampung. lagi. Saya ikutan. Banyak banget. Ikutan. Sebenarnya Banyak banget. untuk kendaraan pribadi tuh banyak banget. Iya, padahal itu dekat dari Udah Jakarta mana ya bahasanya. hancur, Lewat tapi di mantan RI lagi ya. Iya. Asik katanya. Karena mantan RI itu lewat ya langsung. makanya langsung dibener-benerin kan sebelumnya parah banget. Anggarannya masuk ke Pemdanya tuh nggak Iya, direlokasikan. di rekening. Iya. Kemana tuh masuknya? Masuk ke Rekening Nabila. Soalnya kalau kita balik lagi ke pembahasan kita, misalkan CSR dari kementerian, sebenarnya banyak juga sih kementerian-kementerian yang secara tidak langsung menunjukkan pelaksanaan si CSR-nya ini. Misalnya dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia juga selalu mendorong perusahaan untuk menjalankan CSR di bidang pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan atau penghijauan dan pengurangan polusi. Dalam artian kan pemerintah ini kan pemangku kebijakan gitu loh, pelaksananya tetap masyarakatnya. Itu ibaratnya ya Ibu Nabila sekarang kan MPM ya, dia cuma ngasih kebijakan aja gitu. Iya. Kita warga-warganya ya, wah kebijakannya begini nih Laksanain dari aja. Nabila, iya laksanain aja. ranahnya Oh iya. beda dong. Beda dong. Mungkin dalam konteks Dalam yang lebih kecil ya. Iya, di kampus. Makanya ya, oke deh kalau dari kampus kan kita juga punya buku kode etik mahasiswa, ya itu cuma ngikutin aja. Nah masalahnya kan kita ngikutin apa enggak? Kadang iya, kadang enggak. Nah, kita sebagai Tapi nyatanya perusahaan nih, kebanyakan enggak. manajemen kampus sebagai kementerian gitu, yang dan menerbitin pemerintah kebijakan. yang menerbitin kebijakan gitu. Memang sebenarnya poin utamanya ya memang harus dengan
dengan apa? Dengan apa ya? Dengan kesadaran sih sebenarnya. Banyak Gitu. banyak dari kita yang laksanain tuh kurang kesadarannya. Benar sih. Jadi gimana nih untuk kesimpulannya dari si CSR sama si apa namanya purchasing ini? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi nih, dari sekian banyak yang kita bahas, sebenarnya untuk penerapan CSR terutama di Indonesia ya bisa lah dimulai dari banyak perusahaan ya kan, dari berbagai sektor, dari manufakturnya, dari transportasinya juga ya kan, dari multinasionalnya juga mungkin, karena kan CSR ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan, memperbaiki kualitas lingkungan itu. Untuk global sourcing dengan CSR ya sebenarnya harus sama-sama saling terikat ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, karena kan memang sangat penting tuh untuk mendorong semuanya biar semuanya berjalan dengan baik gitu. Dengan semuanya ya bisa lah gitu untuk berjalan, terutama untuk pemerintah. Ya semoga apa yang kita bahas di sini bisa berdampak langsung lah ya, terutama Iya. yang di luar Jawa. Kalimantan ya, Untung di Kalimantan. pabrik. Flight jam berapa? Flight jam berapa? Jam berapa? Langsung balik lagi kan, Langsung muter balik Iya kepala nih, kan. bentar lagi jam 3. Bandaranya masih iya. tanah ya. Aduh, pemerintah. Bukan saya. Bukan Itu kayaknya di ini deh, Papua Pegunungan deh. Kalau dia Pak Prabowo. Prabowo. Ya semoga sih apa yang kita bahas di sini bisa Bermanfaat. Bisa dinotis bermanfaat lah. ya buat teman-teman di luar sana, dan juga bisa dinotis lah sama mungkin ada nilai-nilai yang bisa menjadi masukan buat perusahaan ataupun pemerintah yang bertugas ya. CSR-nya digenjot lagi, yang korupsi sadar ya. Ya, susah itu. 300 Ya, jadi berapa? 6,5 ya? mungkin kita sama-sama sepakat aja ya kalau kesimpulan yang bisa kita ambil ya CSR menjadi elemen penting dalam strategi bisnis di Indonesia maupun di internasional, Benar. terutama bagi perusahaan besar yang beroperasi di sektor manufaktur dan global sourcing gitu kan. Kalau dari Bu Bila sama Bu Febi ada nggak? Gimana? Kayaknya udah cukup ya, cukup. Cukup. Ada masukan tambahan gitu? Nah, iya dikit. Ada nih, gua 20 loh. Masukan itu Ngopi ya. kita ngopi. Udah gak tahan kali. Ya mungkin Cukup kali ya. Cukup ya. Itu tadi pembahasan kita tentang purchasing sama CSR dan etika dalam global searching ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Pasti bermanfaat. Like. Harus sih. Kami pamit undur diri. Bye. Jangan lupa di like. Like Anda sangat bermanfaat. bener.